Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sriwardani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kebijakan My Pertamina untuk membeli Pertalite. Mulai 1 Juli 2022, masyarakat diminta membuat akun dan mendaftarkan diri ke laman My Pertamina untuk membeli BBM bersubsidi. Langkah ini ditempuh untuk memastikan penyaluran Pertalite dan solar tepat sasaran dan kuota yang ditetapkan pemerintah tiap tahun tidak jebol. Nantinya pemilik kendaraan roda 4 dengan mesin di bawah 2000 cc harus lebih dahulu mendaftar. Sementara untuk roda 4 ke atas, pembayaran Pertamina mengharuskan konsumen menggunakan uang elektronik yang ada di beberapa aplikasi atau bank. Karena masih uji coba, kebijakan ini baru berlaku 11 kota seperti Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi. Namun sepertinya kebijakan ini menyulitkan masyarakat karena masyarakat yang tinggal di pedalaman dan jauh dari jangkauan internet bakal kesulitan menempatkan kebijakan ini. Untuk masyarakat perkotaan sudah bisa membayar dengan non-tunai. Hanya persoalannya bagaimana masyarakat kelas bawah yang gagap teknologi. Karena tidak semuanya melek teknologi dan punya smartphone yang mendukung sistem ini. Padahal mereka termasuk pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi. Kendalanya soal literasi digital, jangkauan jaringan internet, dan apakah semua masyarakat punya smartphone dan pakai internet untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Berdasarkan data PT Pertamina Persero, Patra Niaga Regional Kalimantan, konsumsi BBM jenis Pertalite di Palangkaraya mengalami peningkatan sebesar 18%, yaitu dari 6.427 kiloliter pada Januari sampai Maret 2022 menjadi 7.595 kiloliter pada April-Mei sampai Juni 2022. Kalau tujuan Pertamina supaya penerima BBM bersubsidi tepat sasaran dan kuota BBM subsidi tidak jebol, maka YLKI mengusulkan agar aplikasi My Pertamina cukup dijadikan alat pendataan untuk pembelian. Studi Bank Dunia menunjukkan sekitar 72% subsidi BBM di Indonesia tidak tepat sasaran. Data itu kemudian diperkuat oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa 80% konsumsi Pertalite lebih banyak dinikmati masyarakat mampu. Catatan pemerintah pula, penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite per Februari 2022 sudah melebihi kuota yakni sebesar 4.258 juta kiloliter. Untuk bahan jenis solar, pemakaiannya juga mengalami kenaikan. Per April 2022 sudah melebihi 12% dari kuota yang sudah ditetapkan. YLKI mengusulkan aplikasi ini sebagai akses untuk mendaftar saja. Jadi yang penting orang dapat BBM subsidi memiliki barcode dan ditujukan ke petugas SPBU. Dengan barcode nanti petugas cek data pemilik kendaraan di komputernya dengan visi kendaraan apakah cocok atau tidak. Jika tidak, maka SPBU akan menolak. Bayarnya pun tidak harus menggunakan uang elektronik, bisa dengan menggunakan tunai. Adapun bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone, SPBU bisa memfasilitasi proses pendaftaran. Dengan cara ini lebih masuk akal karena lebih sejalan dengan tujuan utama Pertamina. Lalu, bagaimana tanggapan Pertamina? Penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi ditujukan untuk penyaluran subsidi tepat sasaran. Karena Pertalite dan solar masih banyak dipakai pemilik mobil mewah. Inilah yang kami harapkan, kata Pertamina. Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan solar, sehingga bisa menjadi acuan dalam membuat program ataupun kebijakan terkait subsidi energi bersama pemerintah sekaligus melindungi masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi. Bagi pengguna yang sudah mendaftar, nantinya akan mendapatkan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan menggunakan kode QR khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite. Jika seluruh data cocok,
Pertamina menjamin konsumen bisa melakukan transaksi di SPBU dan semua transaksi itu tercatat secara digital. Kemudian bagaimana menurut Anda? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.